Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat Bapak Ibu, apalagi anak-anak muda kita nih, kurang semangat kayaknya. Kita ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Bersyukur kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dengan rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai saat ini kita bisa berhadir di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Bersalawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Nur Hayatullah beserta jajarannya yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sama-sama kita hormati imam-imam Masjid Nur Hayatullah, alim ulama cerdik pandai yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sama-sama kita hormati tokoh masyarakat kita yang ada di lingkungan kita ini, di RT, RW dan juga LPM, yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Bapak Ibu, sedikit saya memperkenalkan diri saya seperti yang disampaikan oleh MC tadi. Nama saya adalah Yazidul Akhir, SPD UPD. Alamat saya dekat di sini Bapak Ibu, di Pasar Bawah Kampung Dalam Jalan Sudirman Ujung. Pernah Bapak Ibu ke sana? Oh benar, di Kampung Dalam Pasar Bawah. Masjid Rahmat Ilahi. Nah, iya, tahun berapa Ustaz? 2010. Iya, Pak Darusman. Jadi saya tinggal di Kampung Dalam itu Bapak Ibu, dan tinggal saya itulah berdekatan dengan Masjid Rahmat Ilahi itu. Jadi saya awal masuk di masjid itu di tahun 2014 Ustaz. Di tahun 2014. Dan alhamdulillah diamanahi tahun 2018 sampai tahun 2025 jadi ketua masjid paripurna Rahmat Ilahi. Sekarang masjidnya sudah paripurna. Sebelumnya masjidnya masjid biasa, itu ketuanya Pak Darusman, sebelumnya Pak Nustion, mungkin tahu Ustaz. Jadi itu dia. Jadi saya tinggal di sana Bapak Ibu. Kemudian aktivitas sehari-hari saya banyak di daerah kecamatan Tenayan Raya. Cuma numpang tidur aja sana Ustaz. Cuma numpang tidur aja di Kampung Dalam itu. Aktivitas saya Bapak Ibu, saya diamanahi oleh yayasan dari tahun 2018 sampai sekarang alhamdulillah jadi kepala sekolah SD dan SMP Taruna Islam. Tahun 2018 4 tahun saya menjabat menjadi kepala sekolah SD Taruna Islam yang ada di Bukit Barisan di Harap Raya. Kemudian naik kelas Bapak Ibu, naik kelas langsung ke SMP Zat, langsung ke SMP, alhamdulillah jadi kepala sekolah juga dan 3 tahun alhamdulillah sampai sekarang, yang beralamat di Bukit Barisan ataupun di Harap Raya bisa, atau masuk di Jalan Cemara Indah. Jadi di belakang SMP 9. Jadi itu aktivitas sehari-hari Zat. Jadi dari pagi sampai sore, ya kadang mau maghrib pulang, itulah numpang tidur aja di Kampung Dalam Zat. Jadi itu sedikit Bapak Ibu perkenalan diri saya. Mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang mana tahu kita jumpa di Harap Raya, jumpa di Tanggerang Timur, ataupun jumpa di Taruna Islam. Mudah-mudahan perjumpaan kita tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan ustaz kita ini juga dari F3 ya Ustaz ya. F3 itu bertetanggaan dengan sekolah kita. Kelas sekolahnya Ibu Rina ya Ustaz ya.
Jadi Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini Bapak Ibu, anak-anak kita luar biasa ramainya berhadir di masjid kita ini. Anak-anak kita generasi penerus yang semoga anak-anak Ustaz menjadi anak-anak yang istiqomah, anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, yang selalu membanggakan kedua orang tuanya. Baik Bapak Ibu, sambil jalan mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya, nanti silakan bertanya Bapak Ibu. Insyaallah kalau bisa saya jawab, insyaallah saya jawab nantinya. Kalaupun tidak bisa, insyaallah akan saya jadikan PR nantinya untuk mana tahu pertemuan selanjutnya bisa saya jawab Bapak Ibu. Terakhir saya datang di sini bulan puasa, kalau nggak salah rasanya bulan puasa ya saja. Saya pernah diamanahkan di sini di bulan puasa rasanya. Jadi makanya pas ke sini rasanya tak asing lagi Zat, masjid yang anak tempuh untuk berceramah ini. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembahasan kita adalah pendidikan keimanan. Pendidikan keimanan. Sahabat Nabi bertanya, "Akhbirni minal iman." Sampaikan kepadaku apa itu iman. Jadi sahabat itu bertanya Bapak Ibu, "Akhbirni," kabarkan kepadaku, sampaikan kepadaku apa itu iman. Lalu dijawablah oleh Nabi kita, iman adalah antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Jadi Nabi kita mengatakan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat, antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi, beriman kita kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, wa rusulihi, beriman kita kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal yaumil akhir, yakninya beriman kita kepada hari akhir, wal qadari khairihi wa syarrihi, beriman kita kepada takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada kita. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan iman itu perlu kita bina Bapak Ibu. Baik itu di dalam rumah tangga kita dan juga di dalam masyarakat kita. Yang mana kita ketahui Bapak Ibu, salah satu datangnya keberkahan, Pak makasih Pak. Salah satu datangnya keberkahan di dalam hidup dan kehidupan kita di negeri kita ini bahkan Bapak Ibu, itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi." Allah. Dan kalau sekiranya suatu penduduk negeri itu beriman kata Allah, pertama beriman. Apabila penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi, maka Allah bukakan kepada kita pintu-pintu keberkahan, Pak. Jadi kalau di lingkungan kita ini, di masyarakat kita ini, dan di rumah tangga kita, dan apabila kita hidupkan pendidikan keimanan, maka Allah bukakan pintu-pintu keberkahan. Allah bukakan pintu-pintu kebaikan, Pak. Kalau di dalam rumah tangga kita, keberkahannya salah satu adalah keinginan kita menjadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga yang tenang, rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang dirahmati, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami soleh, istri soleha, anak soleh dan soleha. Maka hiduplah keimanan tersebut, maka muncul keberkahan di dalam hidup kita Bapak Ibu. Muncul keberkahan dalam hidup kita. Makanya untuk menciptakan keimanan tersebut, maka dimulai dari niat yang ikhlas dari diri kita, seraya kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita. Pendidikan yang pertama dalam kita membentuk keimanan adalah akidah. Akidah berasal dari bahasa Arab
aqada aqidu aqidah, bermakna ikatan. Ikatan Bapak Ibu, buhul yang kuat, yang apabila ikatan tersebut putus, maka putuslah kita. Dan apabila ikatan tersebut semakin kencang, semakin kuat, maka selamatlah kita Bapak Ibu. Jadi kita yang pertama adalah akidah. Kita mengisahkan Allah Subhanahu wa taala seperti ayat yang sering kita baca di saat kita salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Kita tunjukkan dengan kesungguh-sungguhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah lah kita tempat menyembah Bapak Ibu. Tidak ada yang berhak kita sembahi dan tidak ada yang berhak kita ibadahi kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita menyembah, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta pertolongan. Bapak Ibu, kita menginginkan anak yang saleh, kita menginginkan anak-anak yang salehah, itu tidak terlepas dari mana orang tuanya saleh dan salehah. Tidak terlepas dari orang tuanya yang saleh, tidak terlepas dari orang tuanya yang salehah. Kan sungguh ironis Bapak Ibu, anak disuruh soleh, anak disuruh soleh. Nak, silakan ke masjid nak, silakan baca Quran, silakan sholat berjamaah, silakan baca Quran dan segala macamnya. Mohon maaf, orang tuanya tidak sesuai ucapan dengan perbuatannya Bapak Ibu. Orang tuanya sibuk menyuruh anaknya, orang tuanya sibuk menyuruh anaknya, tetapi orang tua sibuk dengan dunianya. Orang tua sibuk dengan dunianya. Apalagi zaman sekarang nih Pak, gadget yang begitu luar biasa Pak. Sibuk main HP, sibuk main game, main TikTok dan segala macamnya Bapak Ibu. Langsung mencari adik-adik langsung. Ustaz ini menyinggung awak, tak menyinggung lah, tapi menyampaikan secara langsung. Jadi sibuk dengan dunianya, sibuk dengan aktivitasnya, dan dipaksakan anak kita tersebut untuk menjadi anak yang saleh, sedangkan kita sendiri tak mau menjadi saleh Bapak Ibu. Bagaimana akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah katakan kepada kita Bapak Ibu, wa'mur ahlaka bis shalah. Perintahkanlah keluargamu untuk salat, kata Allah. Wa'mur ahlaka bis shalah. Perintahkan keluargamu untuk salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabar di atasnya. La nas'aluka rizqan, nahnu 'ala rizqan. Kami tidak meminta rezeki kepada engkau, nahnu 'ala rizqan, akan tetapi kamilah yang memberikan rezeki kepada engkau, kata Allah. Jadi Bapak Ibu, orang tua yang saleh, ayah dan ibu yang saleh, menunjukkan bagaimana ketaatan kita dan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka turun keberkahan di dalam rumah tangganya, Pak. Turun kebaikan di dalam rumah tangganya. Maka dapatlah anak yang senantiasa kita doakan. Apa itu Bapak Ibu? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anak yang qurrata a'yun. Anak yang qurrata a'yun itu adalah anak yang menyejukkan pandangan kita. Anak yang apabila kita tengok Bapak Ibu, sejuk pandangan mata kita nengoknya Bapak Ibu. Bahagia kita nengoknya Bapak Ibu. Dan anak pun menengok kita selaku orang tua, dan dia menjadi kebanggaan di dalam hidup dan kehidupannya, Pak. Apalagi mohon maaf Bapak Ibu, mungkin kita yang aktivitas profesi kita sebagai guru, mungkin macam ustaz kita ini, atau ustaz guru juga, Zat, ngajar juga. Dulu ya. Yang mirisnya kita apa Bapak Ibu? Nah, kenapa terlambat kamu
kenapa kamu terlambat datang ke sekolah, nak? Apa jawabannya? Jawabannya tidak bersalah, Bapak Ibu. Bapak emak saya masih tidur, Ustaz. Siapa yang salah itu, Bapak Ibu? Hah? Siapa yang salah itu, Bapak Ibu? Jadi antum tak salat subuh. Setelah Ustaz kata. Bapak makmu itu masih tidur dia, Ustaz. Jadi Bapak Ibu, apa yang akan dibanggakan oleh anak? Apa yang akan dibawa, yang akan menjadi model di dalam hidup dan kehidupannya Bapak Ibu? Tapi tak kala kita tanya, nak, jam berapa antum bangun tadi? Alhamdulillah Ustaz, anak bangun jam 4:30. Oh, luar biasa. Iyalah Ustaz, bapak saya itu Ustaz, kalau tak bangun saya subuh itu Ustaz, ikat pinggang di bagi saya Ustaz. Ikat pinggang di bagi saya Ustaz. Kalau tak tiba ikat pinggang itu ke saya Ustaz, kalau tidak air Ustaz, air dalam satu ember putih bagi saya Ustaz. Disiram Ustaz. Bapak Ibu, wahai adinda, wahai ananda semuanya, apabila antum mendapati orang tua yang seperti itu, maka acungan jempollah antum terhadap orang tua yang seperti itu. Ya, acungan jempollah antum terhadap orang tua yang seperti itu. Yang orang tua, wahai ayah dan wahai ibu, yang sampai saat ini ayah bunda yang tidak nyinyir, yang tidak rajin mengingatkan anak-anaknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan aktivitas yang terbaik. Ingat, suatu saat anak ini yang akan menggorok leher kita, Pak. Anak ini yang akan membunuh kita nantinya, Bapak Ibu. Lihat kan Bapak Ibu, kasus-kasus yang hari ini, seorang anak membunuh orang tuanya, na'udzubillah. Seorang anak menuntut pidana terhadap orang tuanya. Efek apa? Kesalahan terletak kepada kedua orang tuanya. Didikan yang tidak baik yang pada awalnya, Bapak Ibu, maka lahirlah anak-anak yang tidak baik. Maka Bapak Ibu, maka tanamkan akidah. Terkadang Ustaz, tidak sampai hati saya itu Ustaz, tidak tega saya membangunkan anak pagi-pagi itu Ustaz, tidak tega saya membangunkan anak-anak itu Ustaz, ini dan segala macamnya. Bapak Ibu, kalau kita memiliki sifat tidak tega kepada anak kita dalam kebaikan Bapak Ibu, maka suatu saat anak tersebut akan terbalik nantinya, Bapak Ibu. Apalagi dia laki-laki, Bapak Ibu, maka mulailah dia diajarkan bagaimana bangun pagi. Mulailah dia diajarkan untuk sholat subuh berjamaah di masjid, walaupun dia tertidur, Bapak Ibu, walaupun dia ngantuk, besar pahalanya, Bapak Ibu, besar pahalanya. Dan suatu saat dia akan menjadikan orang tuanya menjadikan suatu kebanggaan di dalam hidup dan kehidupannya, Bapak Ibu. Maka tanamkan nilai-nilai akidah kepada anak-anak kita, tanamkan nilai-nilai tauhid kepada anak-anak kita, Bapak Ibu. Kemudian kita ketahui, Bapak Ibu, tugas utama dari para nabi dan para rasul, yakninya adalah menanamkan nilai-nilai akidah. Kita lihat, Bapak Ibu, bagaimana bapaknya para nabi, Abul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana dia sampai dibakar, Bapak Ibu, sampai dibakar oleh Raja Namrud. Kenapa? Karena menanamkan nilai akidah, menghidupkan akidah. Dan kita lihat bagaimana Nabi kita menghidupkan nilai akidah sampai terusir dari negeri tersebut, Pak. Sampai terusir dia dari negeri tersebut. Begitu pentingnya akidah tersebut, Bapak Ibu. Begitu pentingnya akidah tersebut, apalagi dalam rumah tangga kita. Akidah bagaikan pondasi yang ada di bangunan yang kita tempati hari ini, Bapak Ibu. Yang apabila bangunan kita ini, Bapak Ibu, pondasinya bermasalah, maka bermasalah sampai ke atasnya itu, Bapak Ibu. Walaupun bagaimanapun kita permak, bagaimana dindingnya, lantainya, tiangnya dan segala macamnya, dia pasti akan turun. Dia pasti akan retak. Sebab kenapa? Pondasi tak kuat.
Dan begitu pula dalam kehidupan kita. Apabila akidah kita tidak kuat kepada Allah, maka suatu saat kita akan retak, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Ikhlas yang sering kita baca, Bapak Ibu, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah yang merupakan adalah sepertiga dari isi Al-Quran yang apabila kita baca, Bapak Ibu. Surah yang begitu luar biasa isinya, Bapak Ibu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwasanya Allah itu satu. Allahu samad, Allah tempat kita meminta, Allah tempat kita mengadu, Allah tempat kita curhat, Allah tempat kita menyampaikan segala sesuatunya. Apa yang terganjal di dalam hati kita, Bapak Ibu. Terkadang kita aneh hari ini, Bapak Ibu. Kita aneh. Apa anehnya, Ustaz? Bermasalah sedikit rumah tangga, suami dan istri, kemana ngadunya, Bu? Mengadu kepada sosmed, media sosial. Suamiku seperti ini, istriku seperti ini. Apakah ada solusi dari orang yang membaca, Bu? Apakah ada solusinya? Tak ada. Bahkan nih Bapak Ibu semakin dicibirkannya. Apalagi yang membaca itu adalah orang yang pernah kita sakiti. Yang membaca itu adalah orang yang pernah kita, mungkin tanpa sadar kita pernah berbuat jahat kepada dia, Bapak Ibu. Bukannya dia mendoakan, malah dia mensyukuri, Bapak Ibu. Alhamdulillah, bermasalah jadi dia aja. Senang atau sakit hati kita, Bu? Sakit hati kita, Bapak Ibu. Maka adukanlah kepada Allah. Apalagi kita semua nih, Bapak Ibu, beli sayur kangkung harganya 2.000 ataupun 3.000 di kedai. Ceritanya melebihi dari 2.000 tersebut. Semuanya diceritakan sama si A, diceritakan sama si B dan segala macamnya. Pertanyaannya, adakah solusi dari dia? Tak ada solusinya, Bapak Ibu. Tak ada solusi dari dia, malah kita akan dicibirkannya, Bapak Ibu. Kita akan dicibirkannya. Lalu bagaimana solusinya? Tidak lain dan tidak bukan adalah adukan kepada sang pemilik ujian tersebut, yakni Allah Subhanahu wa taala. Bangun kita di sepertiga malam, Bapak Ibu. Bangun kita di sepertiga malamnya kita mengadu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, suamiku seperti ini, ya Allah. Istriku seperti ini, ya Allah. Anakku seperti ini, ya Allah. Ya Allah, Engkau yang mendatangkan ujian dan pasti Engkau yang akan mencabut ujian tersebut. Datangkan hikmah dari suatu ujian yang telah Engkau berikan tersebut, ya Allah. Maka Bapak Ibu, hati kita akan tenang. Begitu pula apa-apa. Duduk di kedai kopi menceritakan kekurangan ataupun kejelekan dari istrinya. Wanita ataupun perempuan mana yang sempurna yang zaman sekarang ini, Bapak Ibu? Tak ada yang sempurna. Manusia itu memiliki kelemahan. Manusia itu memiliki kekurangan. Bercerita dia, duduk di kedai kopi, duduk di kedai domino, menceritakan bagaimana aib rumah tangganya. Bukannya senang kawan kita itu, Bapak Ibu, malah dia menceritakan, masa kamu kalah gitu? Itu wanita di luar sana tuh bisa kamu cari 10 orang lagi tuh. Udahlah, tinggalkan aja lah dia, ceraikan aja dia. Dikumpuli, Bapak Ibu, ceraikan aja dia. Masa kamu mapan, punya mobil, banyak uang dan segala macamnya, masa macam istri kamu seperti itu, kamu masih juga bertahan, ceraikan dia. Maka setan akan datang ke kita, Bapak Ibu. Setan akan datang kepada kita, apa dia? Ceraikan. Makanya kata Nabi, perbuatan halal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perceraian. Dia halal, Bapak Ibu, tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah dalam menghadapi suatu masalah tersebut. Kuatkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar bagaimana kisah-kisah sahabat dulu, Bapak Ibu. Kisah para sahabat Nabi dan bahkan Nabi sendiri pun, kalaupun ada masalah, dia adukan, dia datang ke masjid, dia wudu, kemudian dia sholat 2 rakaat,
dia baca Quran, lalu dia mengangkat tangan kepada Allah, ya Allah, rumah tanggaku seperti ini ya Allah, rezekiku seperti ini ya Allah, anakku seperti ini ya Allah, apa solusinya ya Allah? Berikan jawaban kepadaku ya Allah, berikan hikmah kepadaku ya Allah. Tidak ada yang tidak akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ud'uuni astajib lakum.